so that projects, research, and collaboration become real-world preparation. Our campus is equipped with state-of-the-art facilities. From a welcoming lobby and spacious digital library to professional nutrition and culinary labs, a moot court, high-tech IT laboratories, an auditorium for international seminars, modern cafeteria, and comprehensive sports facilities. All of this supports student practice, creativity, and achievement. USH maintains close partnerships with leading sister companies, giving students internships and industrial experience that bridge the classroom and the workplace, turning knowledge into practical competence. Our students shine in competitions at national and international levels, evidence of their creativity and competence. Come and join us here at USH, building the nation through education. Wah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu yang udah menyaksikan tayangan video profil Universitas Sugeng Hartono yang terus setiap harinya terus berkomitmen untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas global. Nah, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan acara secara resmi oleh Rektor Universitas Sugeng Hartono kepada Bapak Associate Profesor Jacob F. N. Tan, ST Master of Engineering Science, PhD. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Kak Westri dan juga selamat malam untuk Bapak Ibu orang tua yang kami banggakan yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengenal USH lebih dekat. Juga selamat malam untuk para pejabat struktural yang hadir, Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi, maupun dari Markom. Pak Anton yang juga akan share selanjutnya, ini juga Pak Wakil Rektor 2 juga siap untuk mempresentasikan selanjutnya. Saya akan mulai dengan memperkenalkan kampus kami dengan mengajak Bapak Ibu follow sosial media kita ya, Instagram account-nya USH. Di sini saya mengajak Bapak Ibu follow agar Bapak Ibu bisa melihat secara langsung ya aktivitas USH atau USH itu seperti apa. Di sini Bapak Ibu akan menemukan berbagai kegiatan berstandar internasional yang kami jalankan sebagai core strength-nya USH, yaitu kampus berstandar internasional. Dari pertukaran pelajar, program magang, student exchange ya, yang tadi pertukaran pelajar itu pun berlaku ke berbagai negara. Di sini Bapak Ibu juga bisa melihat ada banyak pakar yang juga mengisi mata kuliah kami sebagai dosen tamu ya, sebagai dosen tamu. Nah, itu tidak hanya dari Indonesia, tapi juga ada webinar series ya yang diisi oleh pakar-pakar dari luar negeri. Kenapa USH mendorong program-program internasional? Nah, ini saya kasih alasannya Bapak Ibu ya. Ini saya ambil dari Jobstreet. Saya cari keywords-nya pekerja yang bisa berbahasa English ya di Jobstreet. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa sebenarnya lowongan itu masih banyak ya. Ke perusahaan-perusahaan yang mencari karyawan-karyawan dengan kemampuan tertentu. Tertentu di sini misalnya harus bisa berbahasa Inggris. Nah, di sini tentunya salary yang ditawarkan pun jauh lebih tinggi dibandingkan upah minimum provinsi UMP-nya di wilayah tersebut. Tidak hanya keterampilan bahasa Inggris yang penting, contohnya berikutnya keterampilan Mandarin. Nah, Mandarin ini pun juga dihargai dengan sangat tinggi dengan berbagai lowongan yang ada. Saya juga pernah ngobrol dengan Kadisnakertrans Jawa Tengah dan beliau juga menyampaikan bahwa perusahaan-perusahaan dari Cungko itu datang ke Jawa Tengah pun kesusahan mencari tenaga kerja yang bisa bahasa Mandarin sampai mereka minta bantuan ke pemerintah. Nah, untuk itulah kenapa di USH kami wajibkan mahasiswa harus belajar bahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris. Seluruh pengajaran full in English, plus seluruh mahasiswa pun kami bekali dengan Mandarin. Agar ketika nanti mahasiswa lulus, mahasiswa sudah siap untuk diserap tanpa susah mencari pekerjaan. Karena sia-sia kita mendidik
putra-putri kita kalau pada dasarnya nanti hanya menjadi pengangguran. Kalau nanti putra-putri Bapak Ibu pun ingin melanjutkan karirnya tidak langsung sebagai pekerja tapi mau menjadi akademisi, misalnya ada yang menjadi profesor, ada yang menjadi dosen, peneliti, ingin melanjutkan studi di negara maju ya. Keuntungan belajar menggunakan bahasa Inggris itu mereka tidak perlu lagi tes TOEFL, tes IELTS ya ini entry requirement dari Monash University yang saya ambil. Ketika mereka sudah belajar full in English, nanti kami cukup memberikan surat menyatakan bahwa putra-putri Bapak Ibu dididik menggunakan bahasa Inggris full. Surat itu sudah cukup untuk mewakilkan kemampuan bahasa Inggris putra-putri Bapak Ibu sehingga nanti ketika admission itu dilakukan ke luar negeri tidak perlu lagi ada tes bahasa Inggrisnya. Ketika sudah mendapatkan LOA itu akan sangat bermanfaat karena bisa digunakan untuk melamar beasiswa. Beasiswa LPDP sendiri di Indonesia itu kuotanya sangat besar dan tidak pernah habis kuotanya karena sangat jarang lulusan Indonesia yang fasih berbahasa Inggris. Makanya kuotanya tidak pernah habis. Disinilah peluang besar yang dimiliki oleh putra-putri Bapak Ibu jika bergabung dengan kami. Nah, di sini kami juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan internasional ya. Ini contoh salah satunya perusahaan asal Belanda, Helden, yang rutin juga menyelenggarakan lomba di kampus kami. Kantor mereka pun di USH. Plus mahasiswa kami pun kemarin menang lomba untuk dipilih menjadi peserta magangnya Helden, sehingga mereka mengerjakan proyek-proyek klien Eropa dan mereka dibayar Bapak Ibu ya. Jadi magangnya tidak free, mereka mendapatkan salary. Nah, itu adalah kerjasama yang kami lakukan. Prestasi gemilang juga dicapai oleh mahasiswa kami sebagai Google Student Ambassador. Ya. Kami juga bekerja sama dengan Concentrix untuk penyerapan lulusan. Itu semua prodi bisa direkrut dengan syarat harus bisa bahasa Inggris. Karena interview Concentrix pun dilakukan full in English dengan proyek yang diberikan pun full in English. Jika calon pekerja nanti menguasai bahasa Inggris plus Mandarin, salary-nya pun akan berbeda dengan yang lainnya. Nanti ketika sudah berkuliah di USA, putra-putri Bapak Ibu bisa memilih ya, mau ke negara mana kami bukakan pintunya. Mau ke Thailand, mau ke Taiwan, mau ke India, mau ke Malaysia. Berbagai program ini kami siapkan untuk memberikan pengalaman-pengalaman yang begitu berharga agar nantinya mereka juga punya network secara internasional. Demikian sambutan singkat saya. Semoga ini bisa memberikan motivasi besar buat Bapak Ibu di dalam mendorong putra-putrinya agar memilih kampus yang bagus. Karena itulah kunci dari pendidikan sebenarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Jacob atas sambutannya. Sekarang kita masuk ke sesi utama ya Bapak Ibu, yang paling dinantikan. Banyak sekali orang tua yang bertanya, apa sih bedanya program internasional di USA dengan program reguler? Apa bedanya dengan perguruan tinggi yang lain? Nah, untuk menjawab hal itu, telah hadir bersama kita Wakil Rektor 2 Universitas Sugeng Hartono yang akan memaparkan detail full international program beasiswa USA hingga paduan teknis pendaftaran mahasiswa baru kepada Bapak Dr. Anton Stefanus Tondo, SE MBA kami. Persilakan. Baik, terima kasih Kak Westri. Apakah suara saya dapat didengar dengan jelas? Sudah, Pak. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat malam Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Terima kasih sudah bergabung di dalam webinar pada malam hari ini. Melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jacob, Pak Rektor Universitas Sugeng Hartono, terkait dengan pendidikan tinggi berskala global. Mungkin diskusi kita malam ini kita kasih judul apa ya? Apakah mungkin kita kasih judul strategi lulus sarjana kelas dunia? Atau mungkin Pak boro-boro lulus kelas dunia Pak? Bagaimana kalau yang kebal pengangguran aja dulu Pak? Iya, gitu ya. Ya, nggak usah jauh-jauh, Pak. Kita ngomong kebal pengangguran dulu aja dah, gitu ya. Atau bagaimana kalau saya tawarkan dua-duanya? Iya, ya. Jadi bagaimana
lulus sarjana tidak hanya kebal pengangguran, tapi juga kelas dunia. Nah, bersama saya, Bapak Ibu, adik-adik, saya Anton Stefanus Tondo, saya Wakil Rektor dari Universitas Sugeng Hartono dan sekaligus juga dosen di USH. Saya ingin mencoba memberikan pemaparan terkait dengan apa sih yang kita mau bahas pada malam hari ini terkait dengan program internasionalnya USH, ya, kampus pertama dan satu-satunya di Indonesia, kuliah internasional dengan harga lokal, ya. Oke, mari kita mulai yang pertama terlebih dahulu. Nah, ini dia. Kira-kira gambar apa ya ini ya? Mungkin Bapak Ibu adik-adik sudah sering mendengar bahwa hari ini itu banyak sarjana yang menganggur. Dan ini merupakan satu awal pemikiran yang paling kuat ya. Kenapa sih kita kuliah kalau harus menjadi sarjana yang menganggur kan begitu ya? Dan ketika saya tanya banyak nggak sih sarjana yang menganggur hari ini? Jawabannya banyak Pak. Berapa sih sarjana yang menganggur hari ini? Dan seperti apa jumlahnya? Nah, sarjana yang menganggur hari ini, Bapak Ibu, adik-adik, itu jumlahnya 1 juta orang ya. Dan jumlahnya kalau kita lihat grafiknya itu selalu bertambah. Belum menunjukkan tanda-tanda grafik yang menurun. Artinya setiap tahun bertambah 100 sampai 200 juta jumlahnya. Bayangkan apa yang terjadi dalam 3 sampai 4 tahun ke depan setelah Anda lulus gitu ya. Dan angka ini itu sudah diketahui oleh semua orang. Diketahui oleh adik-adik yang mau kuliah, diketahui oleh orang tua, gitu ya. Dan itu menjadi sebuah fakta yang mengkhawatirkan bahwa jumlah sarjana itu banyak yang menganggur. Pertanyaannya, mengapa masih banyak sarjana yang menganggur? Ya, apakah benar karena alasannya lapangan pekerjaan yang sedikit? Well, lapangan pekerjaan yang sedikit itu memang suatu fakta ya. Di mana-mana di seluruh dunia lapangan pekerjaan pasti lebih sedikit daripada jumlah lulusannya. Tetapi bukan itu alasan utamanya. Kalau bukan cuman itu alasannya, lalu karena apa? Ya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu adik-adik, mari kita sebelum menjawab kenapa banyak sarjana yang menganggur, kita lihat dulu siapa mereka. Ya, bagaimana profil sarjana yang menganggur saat ini. Oke, saya punya 3 pertanyaan. Ya, apakah dari banyaknya sarjana yang menganggur ini, banyak atau sedikit? Ya, mereka yang dari kampus terkenal. Banyak. Banyak atau sedikit yang IPK-nya bagus? Banyak. Ya. Banyak atau sedikit yang lulusnya cepat? Banyak. Ya. Bahkan sering di TikTok itu saya suka lihat itu ya yang FYP itu. Wah nyesel saya lulusnya cepat tapi masih nganggur. Gitu ya nggak? Dibandingkan teman saya yang telat lulus tapi udah punya pekerjaan. Nah nanti kita bahas kenapa. Ya. Tapi itulah faktanya ya bahwa ternyata banyak dari mereka yang menganggur itu lulus dari kampus terkenal, IPK-nya bagus, lulusnya cepat. Ngeri ya, ini sebuah momok ya. Jika ini memang bukan jika ini benar, dan ini memang fakta yang sebenarnya. Dan itu menjadi sebuah momok. Bayangkan aja ketika adik-adik mau kuliah, mimpinya di kampus terkenal, mimpinya lulus dengan IPK-nya bagus, dan mimpinya lulusnya cepat. Tapi di saat yang bersamaan, adik-adik ini juga tahu bahwa ternyata di antara mereka ini banyak juga yang masih menganggur, gitu ya. Lalu kembali pertanyaannya, mengapa masih banyak sarjana yang menganggur kalau begitu? Ya, jawabannya adalah bahwa banyaknya sarjana yang menganggur itu bukan karena kualitasnya yang rendah, tetapi lulusan yang seperti mereka itu sudah sangat banyak jumlahnya. Maksudnya apa, Pak Anton, pernyataan itu? Sudah sangat banyak jumlahnya itu maksudnya apa? Maksudnya adalah mereka yang lulus dari kampus terkenal, lulus IPK-nya bagus, dan lulus dengan cepat, itu sudah banyak jumlahnya. Ya, itu artinya apa? Itu artinya mereka tidak punya sesuatu yang berbeda, alias mereka tidak memiliki apa yang disebut dengan keunggulan kompetitif. Ya, saya ajak berpikir dengan cara yang mudah, dengan perumpamaan yang sederhana. Ya, ketika Bapak Ibu adik-adik membeli air mineral, ya,
di minimarket atau di warung sebelah gitu ya. Apakah iya kita lihat mereknya, kita lihat kemasannya, atau kita lihat rasanya? Enggak ya. Saya yakin kita semua cuma lihat satu, yaitu harganya. Loh, betul nggak? Kenapa kok cuma harganya? Iya Pak, kan isinya sama-sama air. Ya nggak? Walaupun ada yang bilang ada manis-manisnya. Wah, itu korban iklan itu ya. Tapi sih pasti lihat harganya gitu ya. Kenapa ya? Tadi itu sama air. Dan itu Bapak Ibu adik-adik terjadi juga di dunia kerja saat ini. Ketika lulusan-lulusan yang dari kampus terkenal IPK-nya bagus dan lulusnya cepat ini melamar pekerjaan, maka perusahaan akan tanya, kamu mau nggak dengan gaji sekian? Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Banyak yang seperti kamu mau. Betul? Nah, itu karena tidak memiliki sesuatu yang berbeda. Ya, sehingga solusinya apa? Solusinya kita perlu menjadi sarjana yang berbeda sehingga kita bisa menonjol. Kalau kita tidak berbeda, maka akan sulit buat kita untuk menonjol. Ya, jadi kita harus pilih sesuatu yang berbeda. Oke? Nah, Bapak Ibu adik-adik, untuk menjadi sarjana yang berbeda dan menonjol, perlu melalui proses yang berbeda juga. Ya, dan proses yang berbeda itulah yang dihadirkan oleh USH dengan programnya yang namanya Full International Program. Nah, itu dia ya. Mari kita bahas satu persatu. Kira-kira nangkap ya logikanya ya bahwa kita itu perlu menjadi sarjana yang berbeda, memiliki keunggulan kompetitif supaya kita bisa ya menonjol itu artinya bisa mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik dan lebih cepat. Nah, mari kita lihat satu persatu. Full internasional di USA itu seperti apa dan kenapa disebut sebagai full international? Ya, pertama, full English and Mandarin. Tadi sempat disinggung oleh Pak Rektor gitu ya, bahwa kuliah di Universitas Sugeng Hartono itu apapun jurusannya diantarkan dalam bahasa Inggris dan apapun jurusannya 3 tahun bahasa Mandarin. Saya akan jelaskan manfaatnya satu persatu. Ya, tadi ditunjukkan oleh Pak Rektor, gampang dipahami bahwa dengan memiliki kemampuan berbahasa Inggris, ya, kita punya gaji yang ditawarkan lebih tinggi. Bagaimana mungkin kita mimpi bekerja di perusahaan multinasional, gaji dolar, ya, bekerja di luar negeri, atau bahkan mungkin sekedar mengambil beasiswa LPDP itu. Pemerintah beasiswanya banyak di luar negeri, tapi nggak pernah habis kuotanya. Karena apa? Karena nggak apa pelamar atau kandidat yang bisa bahasa Inggris itu nggak banyak gitu, ya. Jadi kalau kita punya mimpi punya penghasilan yang lebih baik, ya harus kita punya sesuatu yang berbeda. Dan di sini yang paling bisa dilakukan pertama kali adalah menguasai kemampuan berbahasa Inggris. Nah, Pak, boro-boro kita mau ngomong wawancara bahasa Inggris, kalau 4 tahun kuliahnya nggak pernah dipakai bahasa Inggrisnya. Nah, itulah USA hadir dengan program ini, ya, bukan mempersulit Anda kuliah, bukan, tetapi malah membuat Anda jadi terbiasa, ya. Kalau tiap hari kita kuliahnya dengar pakai bahasa Inggris, presentasinya pakai bahasa Inggris, materi pembelajarannya pakai bahasa Inggris, 4 tahun, maaf, 3 tahun setengah, ya, 3 tahun setengah, Anda udah jadi terbiasa. Itulah membedakan kita orang Indonesia dibandingkan dengan orang Malaysia, Singapura, atau Filipina. Karena mereka tiap hari ngomong bahasa Inggris. Kita boro-boro ngomong bahasa Inggris gitu ya. Mungkin kalau di sekolah pas jam belajar bahasa Inggris baru ngomong bahasa Inggris. Itu pun kalau kan gitu. Yang kedua, Mandarin. Tidak bisa dipungkiri hari ini Bapak Ibu adik-adik, perusahaan Tiongkok itu ada di mana-mana, nggak cuma di Indonesia, nggak cuma di Asia, tetapi juga di Amerika, ya, benua Eropa, benua Afrika, Timur Tengah, bahkan Australia. Nah, untuk bisa menguasai bahasa Mandarin, ya, kalau pertanyaannya ditanya harus menguasai, ya harus bisa. Gaji, bahkan kemarin Pak Rektor kasih tunjuk saya, gaji $20, $20, sorry, 20 juta, ya, 20 juta rupiah hanya untuk staff warehouse atau warehouse staff alias orang yang jaga gudang kan.
Tapi syarat itu English and Mandarin, ya. Nah, biasanya kita itu kalau mau belajar bahasa Mandarin, kita harus les, keluar biaya ekstra, waktu ekstra. Tetapi di Universitas Sugeng Hartono ini sudah masuk ke dalam kurikulum wajib. Jadi dengan kuliah 3,5 tahun, 3 tahunnya Anda belajar bahasa Mandarin sebagai muatan lokal wajibnya. Jadi nggak perlu les lagi, nggak perlu keluar biaya lagi. Ya, belum nanti kalau saya ceritakan biayanya, Anda akan terkejut. Wah, luar biasa ini. Ya, nanti ada di sesi yang selanjutnya ya. Tapi itu, English and Mandarin hari ini udah nggak bisa ditawar. Kalau mau berbeda, ini dua syaratnya. Nah, oke. Lalu selanjutnya apa? 3,5 tahun ya kuliahnya termasuk 1 tahun magang kerja. Nah, termasuk 1 tahun magang kerja ya. Jadi ingat tadi cerita saya di awal, banyak yang lulusnya cepat tapi banyak yang menganggur. Kenapa? Karena tadi itu yang lulus cepat kebanyakan nggak punya pengalaman kerja. Kalaupun punya pengalaman kerja, magang kerja 1 bulan, 3 bulan, paling banter 1 semester. Di sini Bapak Ibu adik-adik 1 tahun magang kerjanya. Loh, kok bisa Pak? Berarti kuliahnya 2,5 tahun itu, sarjana itu Pak. Iya. Jadi begini caranya. Kuliah di USH Bapak Ibu adik-adik, kenapa bisa 3,5 tahun termasuk 1 tahun magang kerja? Karena kita konsepnya 10 semester. Loh Pak, 10 semester mah 5 tahun Pak. 10 semester bukan 3,5 tahun. Kok bisa 3,5 tahun? Nah, gini rahasianya. Karena 1 tahun di USH itu 3 semester. Ya, semester 1, 2, 3 tahun pertama, 4, 5, 6 tahun kedua, 7, 8, 9 tahun ketiga. Nah ini dia 1/2 tahun nih ya. Ya, jadi semester ganjil genap pendek, ganjil genap pendek, ganjil genap pendek, ganjil. Artinya 3,5 tahun, 10 semester, termasuk 1 tahun magang kerjanya di mana? Ini dia, di semester 8, 9, 10. Nah, ini, ya. 8, 9, 10 tuh wajib magang kerjanya. Jadi 7 semester, habiskan semua materi teori dan prakteknya. 8, 9, 10 full magang. Kita tebak-tebakan deh. Kalau Anda HRD manager, terus punya 2 kandidat, satu lulusan USH dan satu yang bukan lulusan USH, sudah tahu bedanya, Dok? Bedanya apa? Lulusan USH sudah mengantongi 1 tahun magang kerja. Kira-kira yang diterima mana? Kalau IPK-nya sama-sama 3, sekian, lulusnya sama-sama 3,5 tahun? Yes. Paling gampang cari yang sudah punya pengalaman kerja. Ya, nggak kaleng-kaleng pengalaman kerjanya 1 tahun. Oke? Ya. Selanjutnya, keunggulan yang ketiga apa? International Dormitory with Character Development Program. Ya, apa itu? Asrama internasional dengan program pembangunan karakter. Ini 2 kata kunci yang saat ini sangat dibutuhkan ya, terutama oleh orang tua yang ingin menjamin anaknya aman, ya, mengharapkan anaknya fokus belajar di tempat yang aman. Asrama. Di sini kita menyediakan asrama, laki perempuan dipisahkan, Bapak Ibu asrama jelas di situ ya. Dan terlebih daripada itu Bapak Ibu, asrama ini adalah asrama internasional ya. Asrama di mana mahasiswa asing juga akan tinggal di situ. Jadi mahasiswa kita itu tidak hanya cuma belajar bahasa Inggris di kelas, tapi juga di luar kelas, bahkan sehari-hari mungkin cari makan, mungkin ngantar ke laundry ya, laundry baju sama mahasiswa teman-teman dari luar negeri. Itulah yang sebetulnya dicari kalau kita keluar negeri kan, bergaul dengan teman-teman dari luar negeri, nggak cuma di kelas ya. Jadi mereka akan terus ya ngomong. Bahkan mungkin mahasiswa kita yang tinggal sekamar sama mahasiswa asing ini yang awal-awalnya nggak bisa ngomong bahasa Inggris, tapi mimpinya aja pakai bahasa Inggris loh saya rasa itu ya. Ya, menarik kan? Ya, gitu. Oke. Nah, jadi disitulah fungsinya. Kenapa harus international dormitory? Lalu selanjutnya apa? Program pengembangan karakter. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, pendidikan yang berkualitas itu tidak hanya mengandalkan hanya di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas. Di mana? Di asrama. Ya, contohnya apa? Sederhana. Zaman zaman hari ini gitu ya, semuanya project based.
Ya enggak? Gimana mau project base? Kalau yang temennya satu ngekos di utara, satu ngekos di selatan, ya, yang satunya nanti ngekos di entahlah di mana, baru bisa ketemu hanya di saat kuliah. Gimana kita mau bikin project? Ya, makanya seringkali banyak mahasiswa mengeluh gitu ya. Pak, si ini tidak berpartisipasi. Pak, ini terlalu banyak alasan. Ya, tadi itu. Yang rugi siapa? Kita. Tapi kalau semuanya di asrama, Bapak Ibu, adik-adik, asrama kita nempel di kampus. Ibarat kata kalau nonton film, ngesot aja nyampe. Oh, gitu ya. Nggak perlu jalan, ngesot aja nyampe gitu. Ya. Dan di asrama kita ini fokusnya jelas ya. Nggak perlu di asrama kita nyuci, gosok, masak, nggak perlu ya. Nanti ada poin keempat, kenapa nggak perlu nyuci gosok di asrama? Ya karena semua biayanya murah kalau di kota Solo. Jadi fokus aja di asrama untuk Anda bersosialisasi, Anda fokus belajar, bertumbuh, berkembang, dan bersosialisasi dengan mahasiswa yang lainnya. Ya, fokus itu. Oke, lanjut. Yang keempat, low cost of living in Solo Baru. Ya, buat Bapak Ibu adik-adik yang mungkin belum tahu kota Solo, ya saya suka tanya, tahu kota Solo? Enggak. Kalau Jogja tahu, tahu Pak. Apa yang Anda tahu tentang Jogja? Kota pelajar dan biaya hidupnya murah. Nah, Solo lebih murah dari Jogja. Setuju ya? Buat teman-teman orang Solo ya. Nah, kenapa? Karena tadi itu biaya hidupnya sangat terjangkau. Ya, dan cocok. Ya, di kota Solo ini biaya hidupnya nyaman. Kota Solo itu ya, kota yang penuh dengan budaya. Ya, kotanya ramah. Oke, 24 jam hidup. Ya, kenapa saya bilang 24 jam hidup? Jam 10 saya nyariin nasi liwet, masih ada yang baru buka. Yang tutupnya buka jam 10, tutup jam 6 gitu ya. Jadi nggak susah cari makan. Belum lagi biayanya. Di Solo itu 10.000 aja masih dapat loh Bapak Ibu makan 10.000. Nasi sama lauk. Kurang apa lagi? Laundry 7.000, 5.000 sampai 7.000 per kilo. Ya, jadi nggak usah repot-repot ya. Nanti kalau kuliah di USH di asrama nggak usah bawa rice cooker, nggak usah bawa beras, ya, nggak usah bawa ikan asin, ya. Di sini masakan apa lauknya banyak. Kota kuliner Solo itu kota kuliner Bapak Ibu ya. Oke, lanjut nomor 5. The most affordable international program. Ya, the most affordable international program artinya apa? Program internasional dengan biaya yang paling terjangkau. Kalau saya mau mengklaim itu paling murah se-Indonesia Raya. Nah, saya tunjukkan dulu apa maksudnya Pak Anton. Biaya program internasional, ya. Pertama, program internasional itu ada 3 di Universitas Sugeng Hartono. Yaitu yang pertama adalah Bachelor Single Degree, ya. Bachelor single degree artinya program sarjana single degree. Ya. Yang kedua, double degree. Bachelor double degree atau 2 plus 2. Jadi 2 tahun di USH, 2 tahun di mitra kampus di luar negeri. Kalau tadi bachelor single degree, 3,5 tahun di USH. Lalu yang ketiga adalah bachelor master double degree. Artinya kuliahnya 3 tahun di USH dan 2 tahun di luar negeri, itu pulang-pulang sudah bawa gelar master atau S2. 3 plus 2, ya, yang biasanya 6 tahun diselesaikan dalam waktu 5 tahun. Nah, bagaimana Pak? Kok bisa paling murah se-Indonesia Raya? Saya tunjukin ya, nanti saya buktikan nih. Oke, mari kita lihat. Ini kita ngomong tanpa beasiswa nih ya, tanpa beasiswa. Single degree-nya di USH itu 6.900.000 per semester. Ya, artinya hanya 7 jutaan. Ya, nggak sampai makanya per semester untuk kuliah yang full bahasa Inggris plus Mandarin 3,5 tahun termasuk 1 tahun magang kerja. Ya, nanti saya akan tunjukkan betapa kalau dibandingkan kompetitornya kita cuma 23%-nya. Nggak sampai 25% bahkan. Ya, seperempatnya. Oke? Oh ya, by the way, saya bilang single degree dan full international ini begini Bapak Ibu adik-adik. Pak, banyak kan kampus yang menawarkan kelas internasional, bahkan di negeri ada yang namanya IUP, ya, International Undergraduate Program. Nah, saya yakin Bapak Ibu adik-adik yang tahu IUP atau internasional di kampus lain itu pasti biayanya mahal, betul nggak?
IUP di negeri itu 2 kalinya biaya mandiri yang paling mahal. Jadi kalau mandirinya 15 juta, maka IUP 30 juta. Nah, kalau kayak gitu, mana mungkin terjangkau? Betul enggak? Jadi kuliah internasional itu pasti harganya mahal, gitu ya. Nah, dengan USH itu 6.900.000 per semester, bukan 30 juta per semester. Oke? Ya. Dan yang kedua, di USH itu tidak ada program nasional, internasional, lokal, kelas internasional, kelas reguler, kelas internasional. Itu namanya KW1, KW2, ya. Di sini semuanya yang nasional adalah internasional. Makanya saya katakan tadi, kami nggak punya yang namanya kelas bahasa Indonesia. Semuanya kelasnya bahasa Inggris. Nggak ada yang namanya jurusan tertentu bahasa Indonesia. Nggak. Semuanya di sini jurusannya bahasa Inggris. Begitu ya. Nah, itu dia. Jadi kita nggak KW1, KW2. Oke? Oke, saya lanjut. Bachelor double degree 16 juta per semester. Itu yang di luar negerinya. Kalau dia yang selama kuliah di Indonesia-nya bagaimana, Pak? Selama kuliah di Indonesia-nya pakai tarifnya yang single degree. Ya, pakai tarif yang single degree. Boleh dicek. Ya, boleh difoto, boleh dibandingkan, boleh dicek bachelor double degree mana yang per semesternya cuma 16 juta. Saya jamin nggak akan ketemu, kecuali di USH. Begitu pula bachelor master double degree, 16 juta sampai 20 juta per semester. Boleh dicek. Ya. Dan Bapak Ibu adik-adik, ini semua belum beasiswa. Ya, yang kalau kita kasih beasiswa lebih gila lagi harganya. Ini saya kasih simulasi menggunakan beasiswa 75%. Ya. Beasiswa 75% itu uang kuliah per bulannya single degree itu cuma 500.000 per bulan. Gila nggak? Gila. Teman saya aja bilang, lu gila lu Ton. 500.000 per bulan itu sama aja seperti kuliah bahasa Inggris, kuliah sorry. Kursus bahasa Inggris atau kursus Mandarin, ini malah dapat dua-duanya, gratis sarjana loh. Betul nggak? Bapak Ibu boleh cek, adik-adik juga boleh cek. Kursus bahasa Inggris nggak ada yang harga segini, apalagi kursus Mandarin. Nggak ada yang harganya 500.000. Ini malah 3 tahun Mandarin pakai bahasa Inggris gratis sarjana. Gila nggak? Gila dong. Ya, cek 1.600.000 untuk double degree-nya nggak akan ada ketemu. Ya, apalagi bachelor master 1.300.000 per bulannya. Ya, silakan boleh dicek. Nanti saya akan buktikan bahwa ini udah yang paling murah anjir katanya anak-anak. Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu adik-adik, kenapa kami bisa memposisikan diri sebagai kuliah internasional harga lokal. Ya, bukan kuliah internasional harga mahal. Ya, dan nanti kami buktikan kenapa kok bisa ya. Ya, bahkan ini kami apa ya tertawa ya kemarin waktu itu ada baca thread gitu ya di dunia sosial media ya di internet. Ini beneran Pak? Jangan-jangan ini scam? Enggak, ini enggak scam ya. Kenapa kok bisa kami memberikan harga seterjangkau itu ya? Nanti kita tunjukin siapa di belakangnya Universitas Sugeng Hartono ya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu adik-adik, untuk bisa mendapatkan beasiswa tadi, ya kita punya namanya program USH Global Leader Scholarship. Nah, program beasiswa ini itu mudah caranya, ya. Satu, lakukan tes online, ya. Jika Anda tidak memiliki nilai UTBK, tetapi jika Anda memiliki nilai UTBK, tuker saja nilai UTBK-nya, ya. Nanti saya tunjukin caranya menukar nilai UTBK. Tapi kalau belum, lakukan tes online. Cukup 1,5 jam, bahkan mungkin nggak sampai selesai. Langsung eh, scan QR code-nya, langsung tes online dengan HP juga bisa. 1,5 jam langsung keluar hasilnya, ya. Anda dapat beasiswa berapa? 100% kah? 75% kah? 50 atau 25%? Ya. Langsung keluar hasilnya ya. Kita lebih cepat daripada Pegadaian ya. Pegadaian 2 jam cair, ini kita 1,5 jam selesai langsung keluar tes hasil beasiswanya ya. Oke. Dan beasiswa ini juga dinikmati untuk semua program studi. Kita punya 9 program studi, mulai dari computer science sampai digital business yang sebentar lagi saya akan bahas. Mulai dari yang fakultas pertama,
ya. Di bawah Fakultas Teknologi Law and Business, ya, ada Computer Science, ya, studi program Computer Science atau ilmu komputer. Lalu yang kedua ada program studi Digital Business atau bisnis digital, ya, bisa dilihat konsentrasinya di sebelah kanan, ya. Lalu yang ketiga yaitu International Business Management atau manajemen bisnis internasional dan Business Law, ya, atau hukum bisnis. Dan yang kelima adalah Digital Business Accounting, ya, akuntansi bisnis digital. Nah, ini adalah 5 program studi yang ada di bawah Faculty of Technology, Law and Business. Selanjutnya adalah fakulti yang kedua, yaitu Faculty of Applied Sciences and Humanities. Ada 4 program studi, yaitu Nutrition atau gizi, ya. Lalu ada Food Tech atau Food Technology, ya. Lalu ada English Language and Culture atau pendidikan dan kebudayaan Inggris. Bahasa dan kebudayaan Inggris. Lalu yang kelima adalah yang keempat ada tourism, ya, atau pariwisata, ya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada informasi tentang double degree. Nah, kita ada 2 kampus untuk yang 2+2, Bachelor Double Degree 2+2, yaitu Daya University dan Mingchi University. Dua-duanya di Taiwan, ya. Dengan program studi yang sudah menjalin double degree ada Digital Business, International Business Management, itu untuk di Daya University, dan di Mingchi University Digital Business, ya. Ini sedang menyusul teknologi pangan juga akan ada di 2 university ini. Oke. Selanjutnya untuk yang bachelor master double degree yaitu fast track 3+2 yaitu di Daya University untuk program studi Digital Business dan International Business Management. Nah, itulah Bapak Ibu adik-adik gambaran tentang program studinya. Seperti yang saya janjikan tadi, kita masuk ke hitung-hitungannya. Ya, keuangannya tadi nih. Biasanya untuk orang tua ini penting nih, apalagi ibu-ibu nih, ya, yang mengelola kas negara. Wah, ya, mari kita lihat. Benar enggak sih katanya Pak Anton uang sekolahnya atau uang kuliahnya cuma 500.000 per bulan? Ya, bahkan saya kasih yang lebih gila lagi. Cuma 50.000 per bulan nggak nyampe, ya. Oke. Jadi Bapak Ibu adik-adik, uang kuliah tadi ya UKT kita di USH itu adalah 6,9 ya, atau 69 juta untuk 10 semester. Oke, ditambah uang development fee atau uang pembangunan 6 juta, jadi kuliah di USH sampai tamat 10 semester itu 75 juta ya. Atau kalau ditambah dengan biaya apa tadi itu yang paling kanan ya, biaya pendaftaran itu sebetulnya 77 juta ya 76 juta 700 ya karena biaya pendaftaran dan biaya matrikulasi 1,7. Nah, jika anak Bapak Ibu adik-adik sekalian mendapatkan beasiswa 100%, maka 75 juta itu dipotong 75 juta jadi 0. Jadi cukup membayar 1.700.000. Wih, 1.700.000 Pak sampai tamat. Yes. Ya. Artinya cuman 42.500.000 per bulan. Ngeri nggak? Ngeri. Nah, kalau beasiswa 75%, potong 75%, bayar tinggal 25%. Berarti cuman 20 jutaan sampai tamat alias 500 ribuan. Ini yang tadi saya tunjukkan tadi itu. Ya, 500 ribuan sampai tamat. Oke? Bahkan yang 50% nggak sampai 1 juta. Ya, 50% nggak sampai 1 juta. Bahkan hari ini uang sekolah di SMA swasta atau SMP bahkan bisa lebih dari 1 juta. Ya, ini yang beasiswa 25%, 1,5 aja nggak ada. 1,4 jutaan aja. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu adik-adik, bahwa beasiswa kita itu seperti inilah ya kenyataannya. Sangat-sangat terjangkau, membuat biaya kuliah menjadi terjangkau. Jadi tidak heran jika tagline kuliah internasional harga lokal kami itu bisa dibuktikan langsung. Ya, bahkan untuk saya mau membuktikannya lagi, saya akan tunjukkan inilah biaya kuliah kita yang ada di kompetitor yang sama-sama kuliah internasional, tapi ada di
Tadi itu ya, bukan di kota Solo nih ceritanya, ada di Cikarang, Tangerang, dan Jakarta. Ini informasi terbuka, jadi boleh dicek di internet. Ya, oke. Coba kalau kita lihat, berapa itu? Untuk UKT-nya aja atau tuition fee-nya, kita 23% ya. Ya, sehingga total biaya investasinya aja cuma 25% dibandingkan kompetitor. Itu belum beasiswa loh. Ya, belum beasiswa loh ya. Kalau dengan beasiswa ya gila banget lah udah ya. Nah, untuk biaya hidup 50%-nya. Seperti saya katakan tadi, kita ada di kota Solo. Ya, biaya hidupnya sangatlah terjangkau. Oke, ya. Bukan kaleng-kaleng. Nah, selanjutnya adalah fasilitas. Silakan bisa dilihat ini adalah fasilitasnya di Universitas Sugeng Hartono ya, mulai dari lab, lounge, kemudian perpustakaan ya. Ya, di beberapa lab kimia, gizi dan sebagainya, IoT, bahkan sampai ke kafetaria dan asramanya. Oke. Nah, ini asramanya kita ya. Dan fasilitas olahraga, lapangan basket, mini soccer, lapangan bulu tangkis. Oke. Nah, Bapak Ibu adik-adik, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mendapatkan beasiswa di Universitas Sugeng Hartono bisa melalui tes online, tapi juga sekarang kita bisa melakukannya dengan menukar nilai UTBK ya atau UTBK Score Conversion, oke, untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Ya, silakan difoto, nanti langsung disubmit nilainya, ya, langsung nanti dapat beasiswa sekian, gitu ya. Oke. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu adik-adik bertanya-tanya, siapa ya di belakang USH ini ya? Kok bisa ya memberikan beasiswa sebegitu dermawannya? Oke. Nah, Bapak Ibu adik-adik, kami ingin memperkenalkan grup perusahaan kami atau bisnis grup kami dengan sister company-nya, yaitu grup kami namanya Dunia Teks. Iya. Jadi Dunia Teks ini, Bapak Ibu Adik-adik, adalah perusahaan tekstil terbesar di Indonesia saat ini ya. Kenapa saya katakan kami katakan terbesar di Indonesia? Karena kami punya 25 pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia dan ada 2 rumah sakit dan 7 hotel. Ya, 5 hotel di Kota Solo dan di Boyolali dan ada di Jakarta serta di Semarang. Oke? Nah, selain itu, kita juga punya perusahaan yang ada di bawah tadi ini ya, ada Urbana, HTC, dan Beyond. Jadi inilah grup kami, Dunia Teks. Oke. Dan yang terakhir menutup presentasi saya, ya apa sih tujuannya? Ya, tujuannya adalah USH ini ingin menghasilkan lulusan yang unggul kompetitif. Unggul kompetitif itu artinya tidak hanya unggul ya. Kalau kampus-kampus lain bilangnya menghasilkan lulusan yang unggul. Enggak, USH unggul dan kompetitif. Kenapa? Karena kami memiliki sesuatu yang tidak lain orang milik, yang orang lain tidak miliki. Oke? Jadi unggul kompetitif. Kenapa? Karena supaya lulusan kita atau supaya adik-adik ini nanti di masa yang akan datang tidak hanya berpeluang besar, berpeluang kerja yang lebih besar, tapi juga diterima lebih cepat dan dihargai lebih tinggi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kawestri. Masih di mute Kawestri. Baik, mohon maaf. Masih di mute ternyata. Baik, terima kasih ya Bapak Anton atas penjelasannya yang sangat detail. Sekarang saatnya Bapak Ibu dapat berdiskusi atau teman-teman calon mahasiswa baru bisa bertanya langsung menggunakan fitur raise hand untuk berbicara langsung atau juga bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Baik, kami persilahkan Bapak Ibu silahkan untuk jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Karena biasanya rata-rata yang bertanya itu seperti ini ya Bapak. Gimana kalau misal nanti anak saya atau saya nggak bisa bahasa Inggris, apakah harus bisa langsung fasih bahasa Inggris seperti itu? Oh ini sudah ada pertanyaan Bapak dari Sarah em, ya. ya betul Pak, apa saja Mm-mm. fasilitas dari dormitorinya? Oke. Mungkin saya jawab dulu yang fasilitasnya ya. Oke. Berarti fasilitas di dormitory itu
tempat tidur, ya itu biasa lah ya. Fasilitasnya tempat tidur, lemari gitu ya. Tapi kita tidak menyediakan fasilitas seperti untuk memasak, itu tidak ada ya. Kita ada dapur untuk bersama, artinya tempat makan bersama, seperti saya sampaikan tadi gitu ya. Tujuan asrama ini adalah bukan cuma tempat tinggal yang aman dan nyaman, tetapi juga supaya Anda bisa fokus, karena ini bagian dari program gitu ya. Nah, jadi fasilitasnya itu tempat tidurnya sudah jelas lengkap dengan bantal ya, tapi kalau yang lainnya spray dan sebagainya sepertinya harus disediakan sendiri ya. Nanti kemudian apakah cuci gosok ada Pak? Nggak ada ya. Kenapa? Karena cuci gosok di sini laundry kiloan banyak dan murah ya, 5.000 sampai 7.000. Jadi Anda itu fokus deh kuliah dan mengembangkan diri ya, itu lebih penting. Jadi nggak perlu capek gosok, cuci, masak, nggak perlu ya. Kenapa? Karena beli di sini lebih murah daripada kita masak ya. Nyuci sendiri sama kita laundry ya kurang lebih sama lah gitu ya. Waktunya Anda itu jadi terbuang untuk yang nggak begitu penting, maksud saya seperti itu ya. Kita alihkan eh, upaya kita ke hal yang lebih penting. Oke? Oke. Nah ya, selanjutnya pertanyaannya apa ini? Oke. Untuk akreditasi Tekpang statusnya apa, Pak? Tunggu dulu. Nah, akreditasi nanti biar dijawab oleh Pak Dekannya Oh, atau Ibu Kaprodinya. Nih Kak, di oh ini USA Kak sudah ada Angel. Angel ya. USA sudah ada student dari luar negeri Kak? Sudah jawabannya ya. Tahun yang kemarin yang masih produk lokal aja itu kami sudah ada mahasiswa dari Timor Leste ya. Nah, namun yang di tahun yang akan datang ketika full bahasa Inggris, ini kami ragamnya lebih banyak. Tidak hanya dari Timor Leste, dari Afghanistan, kemudian mungkin dari Afghanistan, dari Uzbekistan, lalu ada beberapa lagi dari luar negeri ya. Jadi Bapak Ibu, adik-adik, dengan kita punya produk internasional ini ya di tahun ini, itu mulai banyak yang berminat ke Solo ya, ke USH ya. Tapi kalau kelasnya cuma bahasa Indonesia ya nggak, mungkin hampir dikatakan sedikit sekali gitu ya. Siapa yang mau kuliah pakai bahasa Indonesia gitu ya, gitu ya. Jadi sekarang sudah mulai banyak. Oke. Nah, untuk akreditasi saya kasih kesempatan sekaligus kepada Pak Dekan atau Ibu Kaprodi, Pak Kaprodi salah. Kalau Tekpan Kaprodinya Pak Joshua atau Pak Irfan ada, silakan. Malam Pak Anton, ya eh, menyampaikan saja untuk akreditasi teknologi pangan saat ini karena kita baru 2 angkatan ya, jadi sekarang masuk angkatan ketiga. Kita sekarang sudah terakreditasi dengan akreditasi pertama dan saat ini sedang dalam proses untuk akreditasi yang kedua justru. Jadi akreditasi lanjutan setelah akreditasi yang pertama. Sebagai informasi saja, Bapak Ibu sekalian, bahwa sekarang kalau kita bicara tentang akreditasi, mungkin dulu referensinya kalau yang zaman dulu sekali akreditasi itu ada level ABC ya, akreditasi A, B atau C gitu. Lalu kemudian mungkin pernah dengar juga setelah itu ada akreditasi baik, baik sekali dan unggul gitu. Nah untuk sekarang akreditasi itu menurut peraturan pemerintahnya hanya ada 2, jadi hanya ada terakreditasi dan terakreditasi unggul. Nah, biasanya yang terakreditasi unggul ini terutama yang sudah punya lulusan dan sudah agak lama ya berdirinya. Dan karena kita di USA ini memenuhi semua persyaratannya sehingga kita statusnya terakreditasi. Begitu, Mantan. Terima kasih. Baik, terima kasih eh, Pak Irfan, Pak Dekan. Ya, sekedar melengkapi Bapak Ibu adik-adik ya, akreditasi itu sebetulnya tidak jaminan bahwa itu akan menjamin kita bisa bekerja, gitu intinya ya, pasti bekerja. Sama kayak pertanyaan saya tadi yang di awal tadi itu, banyak nggak yang hari ini lulus itu dan menganggur dari kampus yang bahkan sudah terakreditasi unggul? Banyak ya. Jadi mari kita berpikir kritis gitu ya, bahwa yang menjamin anak kita, adik-adik ini untuk bisa nanti diterima dengan lebih baik, dengan dihargai lebih baik, ya, diterima lebih cepat, itu bukan akreditasi kampusnya. Tetapi ketika diwawancara kemudian dia bisa menunjukkan atau di dalam lamarannya ya, di lamaran kerjanya, CV-nya itu menunjukkan, oh ini orang punya punya kompetensinya banyak nih.
bisanya banyak nih. Itu dulu yang buat saya katakan berbeda dan menonjol. Ya, karena tadi saya bilang banyak kok kampus yang terakreditasi, tapi ya begitu deh. Gitu ya. Oke, Pak, wajib nggak asrama? Nah, jadi saya mau mengatakannya begini. Asrama itu sebetulnya adalah satu kesatuan produknya Universitas Sugeng Hartono ya. Jadi itu alias kalau ditanya apa saat ini wajib ya, gitu ya. Tetapi hari ini karena kita yang berminat banyak tapi kita masih sedang renovasi, maka kami memberikan prioritas, skala prioritas hanya kepada satu yang dari luar negeri, kedua dari luar Solo Raya, dan yang ketiga mahasiswi gitu ya. Jadi buat mahasiswa yang tidak dari Solo Raya, mahasiswa yang dari Solo Raya atau mahasiswi dari Solo Raya yang mungkin tinggal di daerah Surakarta dan Sukoharjo itu diizinkan untuk tidak di asrama saat ini, gitu ya. Seperti itu. Dengan nanti membuat yang namanya apa namanya surat izin permohonan tinggal di asrama. Jadi masih boleh, gitu ya. Pak, asramanya dan fasilitasnya kan sudah disiapkan. Kami tetap nggak boleh keluar area kampus. Maksudnya bagaimana ya? Boleh dong. Masa keluar area kampus nggak boleh? Mungkin nanti Kak Diva bisa lebih diperjelas ya. Jadi gini, asrama kalau yang ditanya adalah jam malam jelas. Asrama pasti punya jam malam ya. Asrama kita punya jam malam itu jam 10 ya. Kecuali Anda punya izin dari ibu asrama, ya Anda mungkin masih bisa mungkin let's say taruhlah jam 12. Dan jam 12 itu semua aktivitas sudah harus tenang. Nggak boleh eh, ada berisik, apalagi nyanyi-nyanyi gitu ya. Ini bukan glamping ya, bukan camping gitu. Jadi ini kita asrama jam 12 tenang, karena besok pagi harus, sorry, ya asrama jam 10 jam malam. Tidak boleh lagi ada yang istilahnya keluar masuk gitu ya. Lalu kecuali ada izin, lalu jam 12 sudah harus tenang. Nah, besok pagi dibuka lagi gerbangnya sekitar jam 5. Begitu. Nah, kalau tanya keluar kampus, bukan nggak boleh, boleh ya. Semuanya sepanjang ada izin. Karena begini Bapak Ibu, sudah menjadi hal yang dilazimi ya, begitu ya, dimaklumi bahwa kalau kita ke asrama itu kan orang tua nitipkan anaknya ke kami gitu ya, ke ibu asrama atau ke bapak asrama. Nanti kalau nggak izin nanti repot kalau kita ditanya anaknya kemana gitu, nggak ngomong sama orang tua dan sebagainya. Lanjut, selamat malam Pak. Boleh saya tanya, saya sudah mendaftar di USG lewat jalur internasional. Setelah tes TPA keluar error. Oke, maksudnya USH kali ya. Karena kalau USG kampus saya yang lama di Jakarta. Oke, USH lewat jalur internasional. Setelah tes TPA keluar error tidak bisa keluar. Oke, oke, oke. Silakan Kak Westri dicatat namanya adiknya Nur. Nur boleh tolong di Ketik chatkan nama ya lengkap. nama lengkapnya ya. Karena datanya pasti ada kok ya. Atau Nur kalau di sini tidak ada atau error itu maksudnya begini. Kalau seandainya dianggap belum selesai, ya, belum selesai tes TPA, kemudian error, mungkin bisa pakai nilai UTBK-nya, ya. Tetapi kalau nggak ada nilai UTBK-nya, kita bisa cek kok, ya. Tolong dicatat ya, Nur, Kak Westri, tolong di follow up ya. Oke, lanjut. Artinya per tahun 20 juta, betul. Ya, oke. Nah, sekalian saya menjawab. Ini pasti kalau ada uang kuliah ada pertanyaan nih. Pak, Bu, Pak, Bu. Pak Anton, boleh nggak sih uang kuliah setahunnya ini dicicil? Ya, pertanyaannya bagus ya. Saya jawabnya, wah Pak, nggak, Bapak Ibu nggak usah pusing soal cicilan. Orang kita nawarkannya memang dibayar bulanan. Keren nggak? Ya, dibayarnya bulanan. Ya, jadi kita nagihnya bulanan. Kalau mau dibayarnya semesteran atau tahunan, kami mah berterima kasih sekali gitu ya. Tetapi di sini kita malah nagihnya bulanan. Nah, lebih ringan kan? Oke ya. Jadi kalau kayak di Shopee itu cicilan 0%. Gitu ya. Oke, jika kuliah menggunakan bahasa Inggris, bagaimana dengan program magangnya ya? Apakah harus di perusahaan asing juga? Belum tentu. Ya. Bahkan saya akan katakan sebaliknya. Anda bisa jadi magang juga kalau mau di luar negeri bisa. Kan begitu ya. Karena apa?
Kalau Anda ngambil double degree, maka sebagian magangnya itu di tempat Anda nanti ngambil double degree ya. Begitu ya. Seperti itu. Jadi tidak harus di perusahaan asing. Tapi jangan khawatir. Pertanyaan magang. Pak, apakah magang? Ini sekali aja ya, saya jawab-jawab juga ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Pak, apakah magang dibantuin? Yes, jawabannya ya. Jadi bukan dicariin ya, dibantuin ya. Kenapa? Karena kita mau supaya adik-adik ini belajar ya. Karena kalau dibantuin itu rasanya kayak nih makan ambil gitu enggak. Kalau dicariin ya. Tapi Anda harus tetap berproses ya. Jadi kita punya lembaga yang namanya Internship and Career Center ya. Di mana di dalam Internship and Career Center inilah lembaga yang membantu Anda untuk mencari tempat magang, untuk mencari nanti lulus mau kerja di mana ya, untuk mempermudah itu. Oke? Ingat Bapak Ibu adik-adik, kalau tanya di USA ada jaminan kerja nggak? Nah ini pertanyaannya menurut saya cukup apa ya unik gitu ya. Ya, jadi pertanyaan ini di dalam hidup ini Bapak Ibu tidak ada jaminan ya di dalam hidup ini. Jaminan kerja itu nggak ada ya. Yang ada yang bisa menjamin itu adalah kemampuannya kita sendiri. Tetapi bahwa dengan USH, dengan sister company-nya 25 perusahaan lebih ini tidaklah sulit ya. Bahkan terlalu sedikit kalau hanya kuliah kerja untuk dikerja di grupnya USH ya. Anda punya punya kemampuan itu bisa bekerja dimanapun Anda mau nanti. Oke? Jadi nggak perlu yang namanya jaminan kerja itu ya. Itu gimmick-gimmick yang menurut saya nggak perlu. Karena apa? Kan itu tidak ada yang bisa dijamin dalam hidup ini. Anda diterima di pekerjaan itu terus kemudian 3 bulan Anda nggak cocok, Anda keluar kok. Dan saya tahu apa yang ada di balik itu, proses itu saya tahu lah ya. Jadi sebaiknya Anda harus percaya diri pada kemampuan Anda. Dan Anda bisa percaya diri kalau Anda memang memiliki sesuatu yang orang lain tidak miliki. Oke? Apakah bisa magang di UMKM? Bisa. Pak, gelar S1-nya DIBM. Kenapa bukan bisnis? Oh, ini mungkin yang double degree. Kalau yang gelarnya di Indonesia, tetap ya, tetap sarjana manajemen bisnis internasional ya. Ini gelarnya yang double degree-nya. Ingat kalau Anda tadi mengambil double degree ya, yang bachelor double degree, artinya Anda punya 2 gelar bachelor, 2 gelar S1. Yang satunya sarjana dari sarjana bla 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 gitu ya dari Universitas Soekarno, yang satunya lagi Bachelor of apa gitu dari eh, mitra university partnernya gitu ya. Pak, mulai kuliahnya kapan? Oke, mulai kuliahnya September, tapi matrikulasi di bulan Agustus. Nah, ini sekarang nyambung nih. Saya nyambung sekalian Bapak Ibu. Tadi seperti yang ditanyakan Kawestri di awal, banyak pertanyaan orang tua atau adik-adik ini menanyakan, Pak, kalau nggak bisa bahasa Inggris bagaimana? Gitu ya kan? Kan ini kuliahnya pakai bahasa Inggris. Gitu. Oke, pertama, satu, coba mengatakan bahwa anak Indonesia itu nggak mungkin tidak bisa bahasa Inggris. Ya, kalau nggak fasih, betul. Atau belum fasih betul. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Karena anak Indonesia belajar bahasa Inggris selama 12 tahun. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang les bahasa Inggris. Jadi tidak mungkin tidak bisa bahasa Inggris. Ya, ya jadi tidak mungkin nggak bisa bahasa Inggris. Tapi kalau nggak fasih, wajar. Nah, itulah yang kita hadirkan di sini. Supaya Anda bisa fasih bahasa Inggris. Oke. Kedua, bahasa Inggris itu tidak menjadi persyaratan masuk di kampus USH. Ya, mungkin banyak Anda yang mau kuliah di kampus internasional harus fasih bahasa Inggris. Di USH enggak, ya. Tidak menjadi syarat masuk. Bahkan kemarin ada yang eh, ke USH itu daftar di USH dia curhat gitu ya, bahwa di kampus di Jakarta itu dia ditolak karena katanya bahasa Inggrisnya nggak bagus. Enggak, tujuan kami adalah mendidik Anda supaya fasih bahasa Inggris. Gitu ya. Lalu yang ketiga, nah ini dia matrikulasi. Ya, matrikulasi itu adalah 1 bulan penuh Anda belajar bahasa Inggris supaya tadi itu memiliki rasa percaya diri. Ya, walaupun saya katakan ya bahwa tadi itu Anda itu sebetulnya mampu berbahasa Inggris, ya, cuman belum fasih. Nah, supaya lebih percaya diri,
Nah, makanya kita ada yang namanya matrikulasi. Matrikulasinya mulai kapan? Mulai Agustus. Biayanya berapa, Pak? Biayanya cuma 500.000 dan itu sudah termasuk tadi di dalam 1,7. Ya, jadi nggak perlu lagi, ya, nggak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk matrikulasi. Nah, gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu adik-adik ya. Jadi jangan khawatir, pasti bisa, pasti berhasil. Oke? Pak, dari Bu Ika ya, anak saya sudah dapat beasiswa. Pak Ian, mohon di mute. Host, tolong di mute Pak Ian dong. Nah, jadi Pak, anak saya sudah dapat beasiswa 100%. Untuk minimal IPK biar dapat beasiswa 100% berapa Pak? Jika IPK-nya tidak memenuhi, apakah beasiswa dicabut? Nah, ini pertanyaan juga yang sering ditanyakan. Baik, terima kasih Bu. Oke, saya kasih jawaban yang bagus ya. Jadi pertama, betul Bapak Ibu adik-adik, ini adalah beasiswa, bukan diskon ya. Beasiswa itu ada ketentuan untuk mempertahankannya. Kalau diskon nggak ada komitmennya. Beasiswa harus ada komitmennya. Nah, beasiswa ini komitmennya bagaimana dan bagaimana evaluasinya. Pertama saya jelaskan terlebih dahulu bahwa beasiswa ini akan bisa dinikmati sampai tamat sepanjang setiap evaluasinya memenuhi kriteria minimalnya, gitu ya. Dan kriteria minimalnya itu adalah dari nilai IPK atau akademik dan poin keaktifan. Oke? Ya. Sebelum saya jelaskan kriteria minimalnya, evaluasi beasiswa itu dilakukan bukan tiap semester, bukan setiap semester, tetapi 1 tahun sekali, yaitu di semester genapnya. Ya, tadi saya bilang, ganjil genap pendek, ganjil genap pendek, ganjil genap pendek. Artinya apa? Di 2 semester, gitu ya. Atau di setiap tahunnya, di 2 semesternya. Jadi artinya, kalau di semester genap ini memenuhi kriterianya, tadi itu baik nilai akademik maupun poin keaktifan mahasiswa, maka dia akan berhak untuk 1 tahun ke depannya, yaitu tahun keduanya. Nah, nanti sama di semester genap tahun kedua itu dievaluasi. Jika memenuhi kriteria, akan bisa menikmati beasiswa tahun ketiga. Dan nanti tahun ketiga begitu untuk si semester yang 10 semester terakhir. Nah, itu artinya apa? Jika bisa memenuhi, maka Anda bisa menikmati sampai tamat beasiswanya. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, kalau tidak bisa memenuhi, apakah beasiswanya dicabut? Jawabannya tidak. Jawabannya jadi beasiswa tidak dicabut, tapi turun peringkatnya. Nah, turun peringkat beasiswa itu sesuai dengan matriksnya. Contohnya beasiswa 100% ya. Beasiswa 100% itu harus mempertahankan nilai IPK 3,75 dan nilai pokemanya, pokema itu poin keaktifan mahasiswa ya. Pokemanya atau PKM-nya misalnya 120 poin gitu misalnya ya. Nah, itu. Itu nanti kalau seandainya ternyata oh 3,75 nggak terpenuhi Pak, saya 3,6 atau saya 3,5. Oh, berarti Anda turun dari 100 menjadi 75%. Gitu ya. Nah, itu berlaku untuk tahun depan nih. Tahun depannya bagus lagi, naik lagi. Nah, nanti Anda mengajukan lagi. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak dicabut. Nah, pertanyaannya yang terakhir terkait sama beasiswa apa? Pengalaman Pak Anton bagaimana Pak? Apakah anak-anak ini bisa mempertahankan beasiswanya? Jawaban saya berdasarkan pengalaman ya Bapak Ibu adik-adik ya. Pertama adalah 95% itu akan mempertahankan beasiswanya. Hanya 5% yang akan tidak mempertahankan beasiswanya. Kenapa? Karena pengalaman saya menunjukkan bahwa kalau Anda fokus ya, Anda fokus komitmen, Anda pasti bisa. Ya, saya katakan kami tidak mencari anak yang pandai. Kami mau mencari anak yang punya komitmen belajar yang baik, yang mau kerja keras. Ya, jadi kalau Anda punya komitmen belajar yang baik, saya jamin Anda termasuk yang 95%. Ya, tapi kalau Anda sudah lupa daratan, nah gitu ya, silau gitu apalagi dari daerah pergi ke kota Solo gitu ya, wah bebas dari orang tua, lalu lupa ingatan. Ya, nanti itu biasanya termasuk yang 5%. Nah, sekarang Anda mau pilih yang mana? Ya, saya jamin kalau Anda fokus dengan komit dengan proses, kami yakin bisa mempertahankan beasiswa. Begitu ya? Sip.
Pak, untuk magang apakah masih dalam beasiswa? Masih. Magang itu maksudnya kan semester 8, 9, 10. Ya, itu termasuk dalam proses belajar kita. Gitu ya. Artinya uang kuliah atau beasiswa yang mengcover selama 10 semester ya itu termasuk. Makanya tadi saya katakan, tolong dipertahankan prestasi akademiknya dan pokemanya ya. Pokema itu poin keaktifan mahasiswanya. Oke. Matrikulasi Agustus tanggal berapa ya Pak? Awal Agustus. Tanggal 3 Agustus sudah mulai. Ya. Oke. Baik, Ini ada yang raise hand ya. Raise ada hand yang raise hand, Pak. Olivia Vasa Iputa. Silakan Ibu atau Saudara. Ya, silakan tanya. Oke, baik Kak. Kak, perkenalkan, nama saya Olivia Fazaiputa. Sebelumnya saya berterima kasih telah mengizinkan saya untuk bertanya. Pak, mau tanya, untuk kegiatan yang ada di kampus Universitas Sugeng Hartono, itu apa saja ya? Akademik dan non-akademik. Terima kasih. Oke, nanti bisa dibantu ya Kawestri kebetulan mahasiswa. Nah, jadi Kawestri bisa menceritakan langsung kegiatan kemahasiswaannya apa saja. Tapi kalau kegiatan akademiknya seperti biasa ya, kita kan ada proses belajar mengajar dengan project base, case base, kemudian kita praktikum gitu ya. Kemudian yang tidak kalah menarik yang seperti saya katakan tadi itu, Mandarin itu muatan lokal kita loh. Itu ibarat kata kayak kita kursus Mandarin tapi sekarang di kampus. Nah, itu ya. Itu yang secara akademik. Oke. Nah, yang secara non akademik atau mahasiswa student activity-nya tolong mungkin Kak Westri bisa menceritakan apa saja adanya. Baik, untuk student activity biasanya ada UKM, yang dimana itu nanti ada UKM Mapala, kemudian keolahragaan, kemudian ada kerohanian. Kalau misalnya yang Kristen Katolik itu nanti PMKK, kalau yang Muslim Rohis, kemudian ada e-sport, kemudian ada juga bahasa Inggris itu juga ada. Terus kemudian setiap prodi itu pasti ada himpunan mahasiswa. Nah, himpunan mahasiswa setiap prodi itu juga aktif ya. Itu isinya ada kayak misal nanti ada bakti sosial, kemudian nanti ada mengadakan lomba dari prodi tersebut, kemudian mungkin nanti ada event kayak misal ada kalau misal event terdekat ini nanti ada Technovation, biasanya prodi juga akan menampilkan setiap karya dari mahasiswanya juga. Terus kemudian untuk kegiatan mahasiswa lainnya juga ada BEM yang bisa diikuti untuk teman-teman semuanya. Ada juga volunteer. Jadi kalau misal nanti ada kegiatan kampus, biasanya open volunteer buat teman-teman ikut aktif, ikut andil dalam kegiatan tersebut. Mungkin bisa menjawab? Oke, baik Kak. Saya mau bertanya. Yang kemarin itu saya sempat yang namanya tes TPA, itu beasiswa. Saya mendapatkan 75% beasiswa. Dan saya itu masuk di prodi, ambil prodi manajemen bisnis internasional. Saya mau bertanya, apakah di prodi manajemen bisnis internasional itu masih ada untuk bisa masuk Oke, kuotanya? saya jawab ya. Baik, Eh, terima kasih Olivia. Jadi untuk prodi MBI itu untuk kuota 75%-nya masih ada tapi tinggal sedikit. Kalau kuota yang 100% sudah habis, tapi kalau yang 75%-nya masih ada, aku rasa kurang dari 5 itu seingat saya kemarin, tadi sore laporannya itu. Jadi masih ada. Silakan eh, memang kalau memang berminat diproses aja langsung Olivia ya. Gitu. Kalau misal mau tanya lagi Pak, kan ini saya mendapatkan beasiswa 75%. Nanti ke depannya kalau semisal nilai saya itu lebih dari sesuai yang tadi dipresentasikan Bapak, apakah bisa tambah seperti 100% beasiswa, mendapatkan beasiswa 100%? Begini, ini kita ngomongnya untuk yang tahun depan atau yang untuk tahun ini? Tahun ini, Kalau tahun yang untuk ini, tahun ini, seperti yang saya katakan tadi, kuota beasiswanya sudah habis yang 100%. dan untuk tahun depannya Pak, Kalau yang tahun depan itu nanti kita lihat kuotanya dulu lagi, gitu. Paham ya? Pak. Nah, saya ngomong jujur apa adanya ya. Saya ngomong jujur apa adanya bahwa kuota karena beasiswa ini ada kuotanya ya.
bukan berarti Anda tidak bisa naik ke 100%, ya kan? Sebetulnya kalau Anda kan sekarang pakai tes udah dapat 75 lah ya. Ini supaya teman-teman ini juga menjawab ada beberapa pertanyaan ini tadi nih ya. Beasiswa tahfidz kalau nggak salah ya. Beasiswa tahfidz dan sebagainya. Oke, jadi begini. Anda ini kan tes nih. Tes misalnya dapat 50%. Anda punya prestasi gitu ya. Kayak tadi tuh penghafal tahfidz atau juara olimpiade atau juara apapun lah yang di tingkat nasional gitu. Itu Anda punya kesempatan naik satu tingkat. Nah gitu ya. Jadi otomatis Anda juga sebetulnya bisa naik satu tingkat nih sekarang nih gitu ya. Tapi kan kuotanya nggak ada yang 100%. Contoh nih misalnya, maksudnya saya ulang. Maksudnya Olivia bilang, Pak, saya kemarin tes dapat 75%. Gitu kan? Ya, Tapi saya belum masukin prestasi saya, Pak. Saya masukin di prestasi saya. Misalnya lah, saya juara Olimpiade tingkat nasional. Gitu misalnya. Boleh nggak saya naik ke 100? Jawabannya bisa jika kuotanya masih ada. Kalau Anda tetap di MBI, nggak ada kuotanya sudah habis. Gitu, yang 100%. Tapi kalau misalnya Anda misalnya let's say ke akuntansi bisnis digital gitu misalnya ya. Akuntansi bisnis digital masih ada 3 kuotanya untuk akuntansi. Oke? Untuk 100%. Maka bisa Anda tinggal satu tadi itu submit prestasinya, lalu kedua wawancara sama yayasan online ya, wawancara online. Nah, gitu. Jadi boleh kalau Anda mau mencari karena sama nih misalnya akuntansi sama manajemen kan kurang lebih sama lah ya, begitu ya. Apalagi kamu passionnya misalnya keuangan, ya kenapa tidak gitu ya. Kalau memang penting misalnya mendapatkan 100% gitu ya. Paham ya? Karena kan kita nggak tahu situasi keuangan keluarga ada peluang ya saya harus ngomong apa adanya kan begitu ya. Bisa loh kalau mau 100% tapi di prodi yang lain, yaitu misalnya apa terserah kamu. Nanti saya ditanya kuotanya sama kakaknya itu. Kak, yang 100% kalau ke ini bisa nggak masih ada kuota nggak tapi yang jelas MBI, Bisdik, Ilkom itu 100%-nya habis gitu gitu ya Olivia ya paham ya ya, Pak. Iya, oke terima kasih. sama-sama. Nah ini dari sama ya Kak untuk beasiswa tahfidz syaratnya apa saja supaya biar dapat. Nah tadi yang saya jawab tadi Anda harus mendapatkan beasiswa dasar dulu atau basic scholarship. Basic scholarship tadi itu yang melalui tes atau melalui tukar nilai UTBK. Itu dulu. Setelah itu baru Anda masukkan prestasi Anda sebagai penghafal tahfidz tadi. Nanti naik satu tingkat. Nah, begitu ya. Itu pun juga nanti dengan kuota ya. Kalau naik satu tingkatnya misalnya dari kalau 50 ke 75 biasanya masih aman ya. Tapi kalau yang 75 ke 100 tadi saya sudah katakan 3 prodi itu sudah penuh, habis kuotanya gitu. Ya. Jadi jangan khawatir kalau beasiswa tahfidz pasti dapat kok. Pasti dapat tinggal berapanya dapatnya tadi. Dimulai dari mana tadi Anda gitu ya. Dari 25 naik ke 50, dari 50 naik ke 75 atau dari 75 naik ke 100. Nah, kalau 75 naik ke 100 tergantung kuotanya yang saya bilang sudah sebagian besar habis tadi itu kuotanya. Oke, King Ras. Untuk kuota 75% di prodi IT bagaimana? Kayaknya ada tapi nggak banyak juga. Mungkin sekitar antara 5 sampai 7 deh. Seperti itu. Kalau yang 100-nya udah habis ya. 3 prodi, Bisdik, MBI sama Bisdik, MBI sama Ilkom ya atau IT itu kuota beasiswa 100%-nya sudah habis. Tapi 75%-nya ada tapi nggak banyak. Oke, Jalu. Untuk pembelajaran full tatap muka atau boleh online, Pak? Karena saya harus sambil bekerja. Nah, ini kita minta maaf ya, karena pembelajaran kita tidak kita pembelajarannya tidak full tatap muka, tapi juga tidak full online alias blended learning. Ya, blended learning itu artinya ada beberapa sesi yang uh, dengan tergantung mata kuliahnya ya, itu bisa diajarkan secara online, asinkronus atau sinkronus. Tapi yang jelas eh, tidak 100% tatap muka ya dan juga tidak 100% online. Begitu. Namanya blended learning atau hybrid ya. Nah, pertanyaannya adalah Pak, karena saya harus sambil bekerja. Nah, jadi ibarat kata memang agak berat kalau ya ini sambil pertanyaannya apa bisa sambil bekerja di sana, Pak? Eh
Saya tidak menyarankan, tetapi bukannya nggak bisa karena beberapa mahasiswa kami bisa sambil bekerja, ya. Tetapi pinter-pinternya ngatur waktu deh, ya. Artinya juga harus untung-untungan. Maksudnya begini, karena kita kan kuliahnya pagi sampai siang atau pagi sampai sore. Jadi carilah pekerjaan yang sore sampai malam, ya. Begitu aja jawaban saya. Karena kalau Anda dapatnya pekerjaannya pagi sampai sore, itu nanti pasti akan bentrok, gitu, ya. Nah, mudah-mudahan mungkin mengikuti jalur KIPK mungkin bisa membantu untuk jika Anda masalahnya adalah biaya hidup misalnya, gitu ya. Pak, saya harus bekerja tapi saya butuh biaya hidup, Pak. Nah, mungkin Anda bisa ikut jalur KIPK, ya. Hanya saja jalur KIPK kita nggak banyak, kuotanya kuotanya hanya 20 ya tahun ini. 20 itu pun sudah kepakai 17 kalau nggak salah, masih sisa 3 atau 4 begitu. Nah, jadi kalau mau KIPK mesti segera, ya. Nah, nanti hubungin kakaknya atau di nomor ininya bisa langsung tanya, Kak, saya mau ambil KIPK, bagaimana caranya? Gitu ya. Oke. Eh, Pak, hukum bisnis 100% tapi bayar termin satu masih besok bisa. Selama Anda sudah konfirmasi, ya, Intan Juli, selama Anda konfirmasi bahwa Kak, saya sudah mau ambil nih ya, tapi bayarnya besok, gitu ya. Silakan, nggak apa-apa, ya. Dan lagi hukum bisnis memang masih ada kuota kok, jangan khawatir. Hukum bisnis masih ada kuota, 100%-nya. Pak, asrama bisa ditempati kapan? Nah, jadi Bapak Ibu adik-adik, asrama kita kan memang sedang direnovasi total gitu ya. Jadi kemungkinan besar adalah di akhir Juli ya. Mudah-mudahan di matrikulasi sudah bisa ya. Nanti akan ada informasi lebih lanjut gitu ya. Oke. Total mahasiswa sekarang USnya berapa Pak? 600-an ya. Oke. Pak, kalau sudah dapat beasiswa 100%, apakah berkesempatan mendapatkan KIPK? Nah, itu tadi. Satu, Anda punya nggak persyaratan yang bisa memenuhi KIPK? Yaitu desil 1 sampai desil 4. Ya. Jadi kalau Anda tidak desil 1 sampai desil 4, percuma. Anda pasti akan ditolak dari kementerian juga gitu ya. Jadi syarat KIPK itu harus benar-benar tepat sasaran ya. Jadi nggak bisa lagi Anda tipu-tipu gitu ya. Karena kalau sekarang tipu-tipu itu sanksinya hukum begitu ya. Jadi seperti itu. Jadi hanya desil 1 sampai desil 4. Desil 1 sampai desil 4 itu benar-benar yang nggak mampu dah. Begitu ya. Pak, jika telat dan menunda cicilan pembayaran pertama bagaimana? Kehilangan kuota beasiswa. Nah, gitu aja. Sederhana ya. Kecuali Anda konfirmasi sama petugasnya ya, bahwa Kak saya komit ya tanggal berapa, misalnya minggu depan gitu ya. Atau akhir bulan kan, biasanya akhir bulan nih, akhir bulan kan sebentar lagi gitu ya. Karena kalau enggak kuota beasiswa akan dioper ke ya, kandidat yang selanjutnya. Ya, tapi kalau masih 75%, 50% masih aman lah. Tapi kalau Anda bilang 100, 100 itu tenggat waktunya di tanggal 25, tanggal 25, di tanggal 30 bulan ini. Iya, mengingat kami dari Ambon, Pak. Oh iya, Bu Ika, nanti kita konfirmasi lebih jauh ya, Bu ya. Jangan khawatir, kita akan ada selalu ada pengumuman nanti dalam WhatsApp grupnya itu. Begitu. Pak, jika mencari KIPK menghubungi siapa? Nah, Kamestri ini tolong dicatat ya, Jalu, supaya nanti bisa dikasih tahu ke siapa namanya Lista ya, ke Kalista ya. Baik, Pak. Namanya Kak Lista ya. Pak Jalu nanti bisa hubungin petugas kami bilang Kak bisa minta nomor kontaknya KIPK, petugas KIPK enggak gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi kah? Baik, Seru Bapak nih Ibu pertanyaannya mungkin banyak bisa nih. silakan bertanya lagi jika masih ada pertanyaan yang mungkin masih mengganjal, biar langsung terjawab langsung oleh Bapak Bapak Anton seperti itu.
Mungkin em, masih ada, apakah masih ada Bapak Ibu? Oh, masih ada Bapak dari Revalina Revalina. Sinta. Oh ya, pembayaran asrama apakah langsung 4 tahun atau boleh dicicil? Wah, ini pertanyaan yang menarik. Jangan khawatir, sama seperti kos-kosan, bayarnya bulanan, ya. Mau dibayarnya tahunan juga boleh. Mau dibayar 4 tahun sekaligus, kami berterima kasih gitu ya. Tapi ini kita selalu menagihnya bulanan, karena kami tahu itu penting buat orang tua untuk bisa meringankan biaya bulanan. Pak, ada tempat khusus untuk kunjungan orang tua kah? Oh, oke. Jadi orang tua kita tidak menyediakan tempat khusus di asrama, tetapi nah, karena kami punya hotel dan hotel kami Vive itu sebelahnya kampus ya, jadi boleh dicek namanya Vive Hotel Solo Baru ya. Jadi Vive Hotel Solo Baru itu tempatnya ada di sebelah kampus ya. Jadi nanti kita punya rate khusus yang sangat terjangkau. Kalau saya nggak salah 400.000 per malam. Ya, jadi kalau orang tua datang bisa tinggal di Five Hotel tersebut dengan rate khusus, gitu ya. Kalau saya sudah daftar KIPK tapi desil 6 sampai 10 apakah bisa digunakan? Jawabannya pasti tidak bisa. Percuma, kami nggak bisa nolong juga karena pasti ditolak. Itu karena kan begini ya, Anda apply ke Kemendikti Sayentek, terus Anda juga apply di USH. Di dua-duanya pasti akan ditolak. Karena apa? Karena Kemendikti Sayentek menyaratkan 1 sampai 4. Sedangkan kalau kami meloloskan, kami yang kena sanksi. Nanti tahun depan nggak boleh terima KIPK lagi gitu ya. Dan Anda juga nggak, jangan jangan ini deh, jangan apa tipu-tipu. Nanti konsekuensinya lebih parah sekarang itu ya, daripada nanti viral ya. Jadi sebaiknya ya sudah, kalau memang toh kami ada beasiswa 100% kok gitu ya kan. Beasiswa 100% kan 50.000 per bulan, nggak sampai 50.000 ya. Jadi memang KIPK ini ditujukan buat yang benar-benar tidak mampu. Begitu ya Astari ya. Jadi desil 6 sampai 10 udah pasti ditolak. Ya, karena nanti tetap ada wawancara, foto, video gitu ya. Silakan, ada lagi kah? Bapak Ibu, adik-adik, apa ada yang terlewatkan? Kak Westri kira-kira Tidak ada, sudah Pak. semua terjawab ya? Baik. Mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja ya Bapak yang jika Bapak Siap. Ibu masih ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan melalui grup WhatsApp Open Talk atau langsung chat adminnya saja ya. Luar biasa sekali ya antusiasme malam hari ini untuk materi dan juga Bapak Ibu yang sudah bertanya dan teman-teman Camaba yang sudah antusias untuk bertanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin segera melakukan pendaftaran di Universitas Sugeng Hartono, silakan dapat berkonsultasi lebih lanjut mengenai dokumen beasiswa dan langsung saja menghubungi nomor WhatsApp PMB. Kami bangga jika nantinya putra-putri Bapak Ibu menjadi bagian dari keluarga Universitas Sugeng Hartono. Saya Kak Sri pamit undur diri. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu, adik-adik. Sampai kita bertemu di WSH. Selamat malam. Thank you Kak Westri, teman-teman Bapak Ibu. Terima kasih juga Bapak.